Okay, good morning everybody. I will teach you our English lesson that is about quantifying determinants. Ya, quantifying determinants yang artinya penjumlahan tertentu. Ya, penjumlahan tertentu. Ya, di dalam bahasa Inggris coba kita lihat di sini. Words to tell quantity. Ada beberapa kata-kata untuk mengatakan jumlah. Misalnya ya, example number 1, some. Number 2, any. 3, a few. 4, a little. 5, many. 6, much. And 7, a lot. Ya. As you know, ya, the using of some can be used in positive form. Ya, some dapat digunakan dalam bentuk positif. Any can be used in negative or interrogative forms. Ya, any dapat digunakan dalam kalimat negatif dan bertanya. A few can be used in positive form. Dapat digunakan dalam bentuk positif. A little can be used in positive form. Many can be used in negative and interrogative form. Much can be used in negative and interrogative form. A lot of can be used in positive form. And then, ya, kemudian kalian juga harus tahu kata some ini dapat diikuti dengan kata benda yang jamak dan boleh juga diikuti dengan yang tidak bisa dihitung. Ya, bahasa Inggrisnya seperti ini. Some can be followed by countable noun, plural ya, jamak. And also can be followed by uncountable noun. Uncountable noun artinya kata benda yang nggak bisa dihitung. Ingat itu ya. Kemudian any ya can be followed by countable noun, plural. And also uncountable noun. Ya, maksudnya kata ini bisa diikuti juga dengan kata benda yang jamak dan yang tak bisa dihitung. Oke? Tadi udah saya terangkan yang digunakan dalam kalimat negatif dan bertanya. Kemudian a few. A few digunakan dalam kalimat positif dapat diikuti dengan countable noun, plural ya. Dapat diikuti dengan kata benda yang jamak. Lebih dari satu maksudnya ya. Oke, yang berikut. A little digunakan dalam kalimat positif dapat diikuti dengan kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Nanti kita bikin contoh-contohnya ya. Kemudian many tadi saya katakan digunakan dalam kalimat negatif dan bertanya dan dapat diikuti dengan kata benda yang jamak ya, yang jamak bisa dihitung ya. Kemudian much digunakan dalam kalimat negatif dan bertanya dapat diikuti dengan kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Kemudian yang terakhir ya, a lot digunakan dalam kalimat positif ya. Kata ini bisa diikuti dengan kata benda yang jamak dan boleh juga diikuti dengan yang tidak bisa dihitung. Tolong dihafal, nanti didengar, diputar lagi sekali lagi. Coba kita lihat kembali ya, pemakaiannya dalam kalimat. Perhatikan. The word some, kata some maksudnya, the word some is followed by countable noun, plural or uncountable noun. Tahu artinya ya? Kata some diikuti dengan kata benda yang jamak, boleh juga diikuti dengan yang tidak bisa dihitung. Contohnya kita perhatikan. Tadi some digunakan dalam kalimat positif ya. Nah, kita lihat. I have some English dictionaries. Saya mempunyai beberapa kamus bahasa Inggris. Ya, perhatikan, saya bikin tanda panah begini, maksudnya some ini diikuti dengan kata benda yang jamak. Bisa dihitung ini kan? Kamus-kamus bahasa Inggris bisa dihitung kan? Oke. Tadi dikatakan bisa juga dia diikuti dengan uncountable noun. Contohnya bagaimana? Perhatikan. I have some ink in the bottle.
ya, positif ya, tapi dia diikuti dengan yang nggak bisa dihitung. Inilah contohnya. Kalau dia nggak bisa dihitung ya, ink itu nggak bisa dihitung, tinta tidak pernah dikatakan satu tinta, dua tinta, maka ink itu adalah uncountable noun, kata benda yang nggak bisa dihitung ya. Oke, kita melangkah ke yang kedua, kata any is followed by countable noun plural or atau uncountable noun ya. Oke, contohnya kita perhatikan. Digunakan dalam kalimat negatif dan bertanya ya. Ini ya. I don't have any English dictionaries. Saya tidak mempunyai beberapa buah kamus bahasa Inggris. Ini dia. Perhatikan tanda panahnya ya. Ini bisa diikuti yang jamak, English dictionaries. Oke, berikut kalimat pertanyaan. Ya. Do you have any English dictionaries? Apakah engkau mempunyai beberapa buah buku kamus bahasa Inggris? Ini dia contohnya ya. Jadi tadi any bisa digunakan dalam kalimat negatif dan bertanya. Oke, kita melangkah yang berikut. Coba kalau dia ya diikuti dengan yang nggak bisa dihitung ya. Tadi kan yang bisa dihitung, sekarang yang nggak bisa dihitung. I don't have any ink in the bottle. Saya tidak mempunyai sedikit tinta di dalam botol itu ya. Negatif dia diikuti dengan uncountable noun ya, ink. Coba kalau dia bertanya, do you have any ink in the bottle? Apakah engkau mempunyai sedikit tinta di dalam botol itu? Nah itu dia fungsi daripada ini, dapat diikuti dengan yang bisa dihitung, bisa juga yang nggak bisa dihitung dalam kalimat negatif dan bertanya. Sekarang kita melangkah ke yang ketiga, a few. A few is followed by countable noun plural ya. Kata a few ini bisa diikuti dengan kata benda yang jamak, digunakan dalam kalimat positif. Contoh, there are a few plates in the cupboard. There are a few plates in the cupboard. Ada sedikit piring-piring di dalam lemari itu ya. Perhatikan, a few bisa diikuti yang jamak. Ini jamak kan? Oke, ini contohnya. Kemudian kita melangkah ke yang berikut, a little. A little dari sana ya. Oke ya. A little is followed by uncountable noun. Ya, ini berbeda dengan a few. A few diikuti dengan yang jamak, sedangkan a little diikuti dengan yang uncountable noun ya. Uncountable noun maksudnya nggak bisa dihitung. Perhatikan dalam kalimat positif. I have a little ink in the bottle. Saya mempunyai sedikit tinta di dalam botol itu ya. Perhatikan, sesudah a little diikuti dengan ink. Ink itulah yang nggak bisa dihitung kata bendanya ya. Oke, kita melangkah kembali. Number 5, that is about many. Many is followed by countable noun plural. Ya, it can be used in negative and interrogative form. Ini bisa digunakan dalam kalimat negatif dan bertanya. Kita lihat contohnya. Tadi dikatakan diikuti dengan yang plural ya. Kita bikin contoh yang plural dulu. I don't have many cats at home. Saya tidak mempunyai banyak kucing-kucing di rumah. Ya, negatif deh ya. Saya tidak mempunyai banyak kucing di rumah ya. Itu maksudnya. Oke, kita lihat contoh yang berikut. Kalau kalimat bertanya, do you have many cats at home? Apakah engkau mempunyai banyak kucing di rumahmu atau di rumah? Ya, oke. Yang berikut kita lihat perbedaan daripada many dengan much. Sama-sama banyak artinya ya. Much is followed by uncountable noun. Ya, it can be used in negative and interrogative form. Oke, contohnya, example. I don't have much milk in the glass. Ya, saya tidak mempunyai banyak susu di dalam gelas itu. Ya, perhatikan ini. Saya sudah kata much diikuti dengan kata benda nggak bisa dihitung, yaitu milk, uncountable noun. Jangan pernah kau mengatakan susu itu bisa dihitung, tidak. Oke, yang berikut kalau bertanya, do you have much milk in the glass? Apakah engkau mempunyai banyak susu di dalam gelas itu? Perhatikan juga ini tanda panahnya ya. Selalu dia diikuti dengan yang nggak bisa dihitung. Oke, yang berikut. Ya, sekarang yang berikut, yang terakhir ya. Kata a lot of.
artinya banyak ya. Semua banyak ini ya. Yang tadi yang 1, 2, 3 sampai 4 itu artinya sedikit. A lot of is followed by countable noun plural or uncountable noun ya. Artinya kata a lot of ini yang artinya banyak ini bisa diikuti dengan countable noun yang bisa dihitung dan kata benda yang nggak bisa dihitung juga. Contoh kita perhatikan. I have a lot of books in my school bag. Saya mempunyai banyak buku di dalam tas sekolah saya ya. Contoh yang berikut. Kalau dia diikuti dengan yang nggak bisa dihitung ya. Tadi yang bisa dihitung ya buku ya. Sekarang yang nggak bisa dihitung porridge. Oh ya. By the way, what's meaning of porridge? Porridge itu artinya dalam bahasa Indonesia apa? Bubur. Bubur juga nggak bisa dihitung. Mana pernah kita mengatakan 1 bubur, 2 bubur, 3 bubur, nggak ada ya. Maka porridge artinya bubur adalah uncountable noun ya. Kita lihat contoh. I have a lot of porridge in the bowl ya. Saya mempunyai banyak bubur di dalam mangkuk itu. Tahu artinya mangkuk? Macam mana? Gambar mangkuk ya. Begini kira-kira ya. Nah, inilah buburnya ya. Oke, kira-kira begitu. Inilah yang disebut dengan bowl ya, mangkuk. Udah? Oke. Jadi itulah penggunaan beberapa kata-kata untuk mengatakan jumlah ya. Tadi mengatakan jumlah dalam bahasa Inggris sudah tahu ya. Some, any, a few, a little, apalagi many, much, baru a lot, a lot. Itu yang dipakai untuk kalau kita mau menanyakan jumlah ya. That is about our topic today, quantifying determinants atau penjumlahan tertentu. Maka untuk ini, untuk kelas 8C dan 8D dan juga 8E ya. Untuk yang jam 9.30 sampai jam 10 nanti ini khusus kelas 8E. Saya kasih tugasnya ya sama dengan 8C nanti 8D. Tugas kalian nanti cuma kamu bikin lagi contoh satu kalimat saja yang menggunakan some. Bikin ke dalam contoh kalimatmu pakai kata some, satu aja, only one sentence ya. And then any, satu kalimat. And then a few, ya satu kalimat. And then a little, satu kalimat. And then many. And then much. And then the last a lot of, ya setiap satu kata satu kalimat. Okay, you understand? Okay, I think that is all. We can meet you for the next week. Yeah. Okay. See you again. Thank you very much.